Oke, sebenarnya topik ini udah pernah gue bahas cuma dalam bentuk teks gitu ya, yang gue posting di feed TikTok gue. Dan karena banyak yang mempertanyakan kenapa pemerintah nggak kunjung menetapkan status bencana nasional gitu ya. Dan tadi gue sempat juga nonton anggota DPRD dari Nias dari Partai Nasdem juga ikut manas-manasin dan berstatement bahwa kalau presiden nggak mau menetapkan bencana nasional, mending Nias minta merdeka aja. Dan belum lagi aktor-aktor politik yang lain yang kemarin jadi pecundang di Pilpres gitu ya, sosokan ngompor-ngomporin tentang status bencana nasional. Dengan begitu, dengan senang hati gue juga akan menjelaskan lagi, tapi ini lebih kompleks dari postingan teks gue yang kemarin. Perdebatan soal apakah bencana di Sumatera harus ditetapkan sebagai bencana nasional sebenarnya membuka satu masalah lama cuy. Banyak orang yang bicara empati tapi lupa bahwa negara bekerja dengan hukum bukan dengan emosi. Dalam sistem ketatanegaraan kita, status bencana nasional itu bukan hasil voting netizen, bukan pula hasil trending topik, apalagi dorongan tokoh politik. Enggak. Dia berdiri di atas regulasi yang sudah sangat jelas ditetapkan. Negara sudah menyiapkan kerangkanya sejak lama. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana diturunkan lewat PP Nomor 21 dan 22 Tahun 2008, lalu diperkuat lagi sama Peraturan Presiden tentang BNPB, dan seluruh regulasi ini satu suara, yaitu penetapan status bencana adalah keputusan negara berdasarkan indikator teknokratis. Gak ada satu pasal pun yang menyebut apalagi membenarkan bahwa hiruk pikuknya media sosial atau tekanan opini publik bisa menjadi dasar hukum. Negara nggak bekerja dengan perasaan, tapi dengan ukuran. Ukuran itu sederhana tapi tegas. Ini gue disclaimer dulu ya. Gue ngomong begini bukan untuk mengecilkan dan menihilkan apapun. Enggak. Ini sepenuhnya perintah aturan atau regulasi yang ada. Yang pertama adalah skala korban jiwa. Bukan sekedar ada korban, tapi masif. Yang kedua, kerugian materi dan ekonomi yang dampaknya meluas secara nasional, bukan cuma parah di satu atau dua wilayah doang gitu loh. Ketiga, luas wilayah yang terdampak atau okupasi wilayahnya yang terdampak, terutama kalau udah melintasi provinsi dan melumpuhkan konektivitas antar wilayah. Yang keempat, kerusakan infrastruktur yang vital, listrik mati, ketersediaan air bersih berkurang gitu ya, transportasi publik dan pribadi lumpuh total, dan yang paling krusial yang sering sengaja dihindari pembahasannya adalah kemampuan pemerintah daerah. Selama Pemda setempat masih berfungsi, ASN-nya masih bekerja, APBD masih berjalan, dan roda administrasi belum kolaps, maka secara hukum negara belum melihat kegagalan struktural di level daerah. Di titik ini, publik sering keliru membaca dan melihat cuy. Turunnya bantuan pusat, kehadiran BNPB, TNI, ataupun kementerian terkait bukan bukti bahwa status bencana nasional sudah atau harus ditetapkan. Negara itu bisa dan memang wajib turun membantu gitu ya, tanpa harus mengubah status apapun. Bantuan adalah kewajiban, status adalah keputusan strategis. Ini adalah dua hal yang berbeda. Tentu gue juga setuju gitu loh bahwa status bencana nasional itu punya manfaat ya. Dan ketika itu ditetapkan, komando jadi jauh lebih terpusat cuy. Presiden mengambil kendali penuh, koordinasi lintas kementerian bisa dipercepat, dan birokrasi dipangkas dengan logika keadaan darurat. Dari sisi anggaran, akses menjadi lebih longgar. Dana siap pakai nasional bisa digelontorkan lebih besar gitu ya. Pengadaan darurat dipercepat dan APBN bisa direlokasi dengan fleksibilitas yang tinggi. Ada pula efek simbolik yang nggak bisa diabaikan, yaitu negara terlibat hadir secara penuh. Publik semakin lebih tenang, bahkan tekanan dan perhatian internasional bisa dimobilisasi. Nah, disinilah letak daya tarik status nasional tersebut. Dia kuat secara psikologis dan politis. Tapi justru karena itu cuy, sisi gelapnya sering disembunyikan dan sering nggak dilihat oleh publik. Ketika status nasional itu ditetapkan, risiko pertama yang muncul adalah Pemda seolah-olah cuci tangan, gubernur atau bupati dengan mudah menggeser tanggung jawab daerah ke pusat. Kesalahan usang yang sudah berjalan bertahun-tahun dan berpuluh-puluh tahun seperti tata ruang semrawut, izin tambang
bermasalah, pembiaran hutan yang rusak yang ikut melibatkan kementerian terkait dengan pemerintah daerah setempat ikut tenggelam di balik narasi bencana besar. Tentu saja itu nggak diinginkan oleh publik kan. Padahal banyak bencana bukan kejadian instan cuy, melainkan akumulasi kebijakan di level menteri bekerja sama dengan pemerintah daerah yang selama bertahun-tahun itu dilakukan. Belum lagi resiko moral hazard. Status nasional berarti uang besar, prosedur cepat, dan pengawasannya sering tertinggal oleh urgensi. Kalau di level daerah aja bantuan bisa digarong seperti yang gue bahas kemarin, maka dalam kondisi darurat nasional godaannya jauh lebih besar cuy. Ini bukan prasangka, ini pengalaman yang sudah berulang. Lebih jauh lagi ada presiden politik yang berbahaya. Kalau setiap bencana besar selalu dipaksa menjadi bencana level nasional atau status nasional karena tekanan opini dan asumsi publik, jadinya daerah nggak pernah belajar mitigasi cuy. Pusat berubah menjadi pemadam kebakaran secara permanen, sementara otonomi daerah tinggal nama. Negara jadi boros, daerah menjadi manja, dan ironisnya akar masalah tetap nggak kesentuh. Status nasional nggak otomatis menghentikan illegal logging, nggak membenahi tata ruang, tidak menindak izin tambang yang sudah lama. Semua itu adalah kerja penegakan hukum dan kebijakan jangka panjang, bukan sekedar label darurat. Nah, di titik inilah politisasi mulai kerasa cuy. Secara regulasi tokoh politik siapapun dia nggak punya otoritas menetapkan status bencana. Maka ketika tokoh oposisi mendorong narasi harus bencana nasional tanpa bicara indikator teknis, tanpa audit kinerja Pemda, tanpa evaluasi kebijakan lingkungan, itu bukan advokasi bencana, itu framing politik. Empati memang diperlukan ya, tapi negara nggak boleh dikemudikan oleh tekanan opini, apalagi ditekan oleh asumsi. Kesimpulannya sebenarnya sederhana. Meski nggak selalu enak didengar, bencana nasional itu adalah alat, bukan tujuan. Dia bisa membantu, ya, tapi bukan obat mujarab. Jika disalahgunakan, dampaknya justru memperparah penyakit lama. Daerah malas, korupsi subur, dan tanggung jawab menjadi kabur. Dan yang jauh lebih penting sebenarnya dari sekedar sebuah status adalah pengawasan distribusi bantuan, penegakan hukum lingkungan, dan evaluasi kebijakan daerah yang selama ini dibiarkan. Karena status nasional itu bukan soal empati, tapi soal kapasitas negara. Kalau kapasitas daerah itu masih ada tapi gagal untuk digunakan atau dipakai, yang harus diaudit itu pejabatnya, bukan melabeli dramanya. Makanya gue nggak setuju nih sama pendapat dari Mendagri Tito Karnavian yang semalam gue tonton di podcastnya Helmi Yahya. Pendek kata, argumen Tito ini masuk akal tapi harus dibaca sebagai peringatan strategis, bukan alasan untuk menutup masalah. Yang pertama, soal persepsi internasional. Dalam praktik global, istilah national disaster memang nggak bisa dibaca dengan kacamata Indonesia. Negara maju yang meliputi lembaga donor, media internasional, dan investor cenderung menafsirkan bencana nasional sebagai krisis sistemik. Bukan sekedar banjir besar atau longsor regional gitu loh, tapi gangguan serius pada stabilitas negara. Apalagi Indonesia negara kepulauan besar gitu ya, kita tahu semua tentang hal itu. Begitu kata nasional itu dipakai cuy, tafsir bisa luar biasa liar cuy. Apakah infrastruktur lumpuh? Apakah rantai pasok terganggu? Apakah negara gagal mengendalikan wilayahnya? Dan ini bukan teori cuy. Persepsi itu bisa berdampak ke penilaian risiko investasi, rating keuangan, asuransi, bahkan framing media global. Jadi Tito benar ketika bilang label itu punya konsekuensi geopolitik dan ekonomi, bukan cuma empati. Yang kedua soal tangan asing, ini sensitif, tapi jangan naif. Sejarah bencana global menunjukkan satu pola klasik. Krisis membuka celah, yes. Ketika status nasional itu ditetapkan, pintu bantuan internasional otomatis lebih terbuka. Akses lembaga asing makin longgar dan pengawasan sering melemah karena alasan kemanusiaan. Nah, disitulah potensi masuknya kepentingan non-kemanusiaan itu nyata. Entah itu dari ekonomi, politik, data, bahkan pengaruh kebijakan. Bukan suuzon berarti semua bantuan asing itu jahat, bukan. Tapi negara yang waras itu selalu skeptis cuy. Bantuan boleh masuk, kendali tetap di tangan negara. Tito sedang mengingatkan resiko itu. Dan itu wajar keluar dari perspektif seorang Mendagri yang mikir stabilitas dalam negeri. Kalau itu tadi bagian setujunya, nah bagian gak setujunya dari argumennya Tito adalah, dan ini bagian pentingnya adalah argumen Tito bisa aja dipelintir dan disalah tafsirkan oleh beberapa pihak sebagai tameng negara untuk abai terhadap
situasi yang ada. Dan seharusnya Tito juga menjelaskan hal itu ke publik gitu loh. Karena menjaga citra internasional nggak boleh juga mengorbankan transparansi ke rakyatnya sendiri. Kalau kondisi objektif di lapangan memang memenuhi indikator bencana nasional, maka negara juga nggak boleh ragu hanya karena takut kelihatan buruk gitu loh. Negara kuat justru diakui karena jujur mengelola krisis, bukan karena menyembunyikannya. Jadi menurut gua posisi paling rasional hari ini adalah di tengah cuy, yaitu status nasional nggak bisa dipakai secara serampangan, apalagi karena tekanan politik. Tapi juga jangan dihindari demi kosmetik citra. Negara itu bukan influencer, negara nggak hidup dari komplimen, likes, maupun views. Kayak influencer yang hidup dari itu semua. Negara itu hidup dari kapasitas. Kesimpulannya begini, Tito sedang mengingatkan kita bahwa penetapan status bencana nasional adalah keputusan strategis yang berlapis, meliputi aspek administratif, ekonomi, geopolitik, dan keamanan. Dan itu benar, tapi keputusan akhirnya tetap harus berpijak pada indikator hukum dan kondisi real di lapangan, bukan ketakutan atau tekanan. Bencana nasional bukan cuma soal hujan dan banjir cuy, itu soal bagaimana dunia membaca stabilitas negara kita. Tapi negara yang kuat bukan yang menutup krisis, melainkan yang mengendalikannya.